Wal maqalatu lan utawi maqalah asaniyatu wal isruna kang nomor 22. Kila den ucapaken auhallahu ta'ala ila Uzair. Auha paring wahyu Allahu sapa Allah ta'ala ila Uzair maring Uzair, Nabi Uzair, an-nabi kang dadi nabi alaihi salam. Dan nabi yang tidak termasuk 25 nabi yang wajib kita ketahui itu ada nabi namanya Nabi Uzair. Ya, jarang diketahui. Tapi ini seorang nabi. Nabi itu banyak, ya. Bukan hanya 25 yang wajib kita ketahui itu saja, bukan. Banyak nabi itu. Termasuk kan yang tidak termasuk dari jumlah 25 nabi yang wajib kita ketahui, Nabi Khidir. Ya. Nabi Khidir kan enggak termasuk hitungan itu juga. Tapi sering kita sebut-sebut. Dan banyak. 100 berapa? 24. Enggak, 124 nabi. Kalau Rasul berapa? Pernah saya sebut dulu itu, lupa saya. Yang Rasul mungkin ya 124 itu. Nabi apa Rasul? Kalau Nabi 124.000. 124.000. Kalau Rasul berapa? 313. Iya, 313. Kayak jumlah sahabat Badar. Iya, pokoknya perkiraan 300-an itu. Kalau Rasul. Nabi ya banyak aslinya. Cuma yang wajib diketahui hanya 25 itu. Faqala nulidawu sapa Allah. Azza wa Jalla. Ya Uzair, hei Uzair. Allah pernah mengatakan pada Nabi Uzair, idza adnabtah ing dalem nalikane nglakoni sapa sira dzanban ing dosa sagiron kang cilik. Fala tandur moko ojo ningali sira ila sigorihi maring cilike dzanban to cilike dosa. Ai tegese zalika dzanbi mengkono dosa. Wandur lan ningali sira ilaman maring zat aznabta kang nglakoni dosa sapa sira lahu maring man. Wahai Uzair, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Uzair, ketika kamu melakukan dosa kecil, maka jangan dilihat kecilnya dosa itu, tapi lihatlah kamu melakukan dosa itu kepada siapa? Kepada Allah. Kan dilihat dari kecilnya dosa itu terus diremehkan, tidak. Ketika kamu melakukan dosa terkecil semisal, atau semisal kamu pernah dolim kepada orang tanpa terasa, itu dianggap dosa kecil. Jangan dilihat kecilnya dosa. Atau semisal mengambil jambunya tetangga, itu dosa kecil menurut
kalian mungkin ya dalam pikirannya. Oh, cuma jambu, meskipun meskipun dikasih tahu ya mungkin ya sudah ridho. Meskipun diminta keridhonya pasti ridho. Dianggap dosa kecil. Jangan dilihat kecilnya dosa itu, tapi lihatlah kepada siapa kamu melakukan dosa. Kan larangan dari Allah. Berarti melakukan larangan yang dilarang oleh Allah. Ya berarti melakukan dosa kepada Allah. Berdosa kepada Allah. Kalau kita lihat seperti itu, maka nggak ada istilah dosa kecil, istilah dosa besar. Segala macam dosa, baik kecil atau besar, berarti itu termasuk juga pelanggaran. Melanggar dari larangannya Allah. Itu berarti lebih berhati-hati. Wa idza asabaka lan ing dalem nalikane ngenani ka ing sira. Ing dalem nalikane ngenani ka ing sira khairun apa kebagusan. Apa kebagusan yasirun kang titik. Fala tandur maka ojo ningali sira. Ila sigorihi maring cilike khair. Ai tegese dalikal khairi mengkono kebagusan. Wandur lan ningali sira ilaman maring zat razaqaka kang paling rezeki sapa man ka ing sira. Kang paring rizki sapa man ing sira. Ai tegese man zat saka kang nekaaken sapa man dalikal khaira ing mengkono kebagusan ilaika maring sira. Kalau kamu mendapatkan suatu kebaikan meskipun sedikit, dapat rezeki meskipun hanya sedikit semisal, maka fala tandur ila sigorihi, maka jangan lihat kecilnya rezeki yang kamu dapatkan itu, kamu peroleh itu. Wandur ila man razaqaka, tapi lihatlah siapa yang memberikan rezeki itu. Man saqadha dikal khair ilaika, orang siapa yang mendatangkan rezeki itu kepada kamu, yang menyampaikan rezeki itu kepada kamu. Jangan dilihat dari kecil besarnya rezeki yang kamu dapatkan, tapi lihatlah siapa yang memberi. Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita melihat siapa yang memberi rezeki, meskipun besar meskipun kecil, pasti kita tetap akan menerima. Qanaah. Mempunyai sifat qanaah. Selalu menerima dengan takdir. Kalau tidak melihat siapa yang memberi rezeki kepada kita, tapi melihat kecil besarnya rezeki yang kita dapatkan, pasti kita tidak akan terima. Saya kok dapat sedikit. Bagian saya kok sedikit. Saya kok hanya dapat 10.000 sehari semisal. Padahal saya kerjanya seharian penuh. Gak adil ini. Karena melihat besar kecilnya rezeki. Tapi ketika kita melihat kepada siapa yang beri rezeki kepada kita, maka tidak akan sampai seperti itu. Tidak akan mempunyai sifat tidak menerima dengan takdirnya Allah. Rezeki takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi besar kecilnya rezeki kita, semua orang tua kita, semua kakek-kakek kita dulunya itu, semuanya itu sudah ada bagiannya masing-masing. Ada bagiannya masing-masing.
dan ada takarannya masing-masing. Dan ketika takaran itu sudah habis, berarti sudah tiba ajalnya, tiba saatnya dia meninggal. Dulu sering saya contohkan, ketika seseorang itu oleh Allah ditakdirkan selama hidup, semasa hidup mempunyai rezeki 1 miliar. 1 miliar cuman. Kalau kata kalian 1 miliar itu kecil apa besar? Seumur hidup itu? Kecil. Ya kecil kan? Kecil. Ada yang seumur hidup rezekinya tercatat 100 miliar. Berarti termasuk banyaklah dibanding yang 1 miliar. Kemudian seseorang yang Allah takdir rezekinya tercatat sudah di lauh mahfuz, rezekinya hanya 1 miliar seumur hidup, itu habis dalam jangka 70 tahun. Berarti umurnya 70 tahun. Sebelum nyampe 70 tahun rezekinya nggak akan habis. Meskipun kadar rezekinya hanya 1 miliar. Mungkin dicicil setiap harinya mungkin ya hanya 10.000 atau 20.000. Baru habis nanti ketika nyampe rezekinya itu 1 miliar. Dan itu pasti sesuai dengan umurnya. Berarti 70 tahun dia juga akan meninggal. Lalu semisal hambanya Allah itu meminta rizki dipercepat, didereskan ya, kayak hujan deras gitu. Ya. Diperbanyak. Rizki yang sudah tercatat di lauh mahfuz itu yang hanya 1 miliar, ketika dipercepat otomatis umurnya juga cepat. Yang asalnya umurnya bisa 70 tahun dipercepat hanya 5 tahun. Ya agak deras rezekinya. Hanya 5 tahun. Ketika kalian itu semisal dimintai pertimbangan, mau mana? Rizki yang 1 miliar itu dihabiskan dalam jangka 70 tahun atau hanya 5 tahun? Diberikan selama jangka 70 tahun atau 5 tahun? 5 tahun. Cepat meninggal kalian. Ya seperti itulah. Sama yang rezekinya seumur hidupnya itu 100 miliar bisa dicicil oleh Allah dalam jangka waktu 70 tahun, bisa dalam jangka waktu hanya 10 tahun atau hanya 20 tahun. Kalau kalian umurnya lebih 10 tahun, mungkin 20 tahun lah. Kira-kira ketika dimintai pertimbangan mau mana? Rizki 100 miliar itu Allah tumpahkan dalam jangka waktu 20 tahun atau 70 tahun. Minta yang mana? 20 tahun. Karena mitong lah, karena berapa tahun. Tinggal berapa tahun sudah. Kalau umurnya 17, ya tinggal 3 tahun lagi kalian siap-siap sudah. Bisa Allah tumpahkan, maksudnya rezekinya sekaligus 1 hari itu 100 miliar. Bisa. Tapi pada saat itu ketika sudah habis jatah rezekinya seumur hidupnya, ketika sudah habis, saat itu juga meninggal. Dan ada memang yang rezekinya dalam jangka 70 tahun itu lebih dari 100 miliar. Mungkin 500 miliar. Jadi setiap harinya itu dicicil, karena 500 miliar setiap harinya dicicil bisa 100.000 atau 200.000 tiap harinya rezeki yang dia dapat. Karena memang kadar rezekinya itu yang Allah berikan, takdirkan itu banyak memang. Ini penalaran kita seperti itu. Patut kita pahami. Jadi kita meskipun susah payah, seharian bahkan sehari semalam penuh mencari rezeki, jemput rezekinya itu, kalau kadarnya hanya sedikit, ya dapatnya tetap akan sedikit, gak akan banyak. Kalaupun banyak kalaupun banyak pasti larinya ke yang lain nanti. Entah setelah itu besoknya sakit, akhirnya larinya ke dokter, terkurangi juga. Kemudian setelah itu biaya kendaraannya larinya ke situ juga. Pada akhirnya keesokan harinya dilihat ternyata tetap 10.000 sehari.
Setelah dikurangi biaya rumah sakit, biaya kendaraan dan yang lainnya, biaya ke dukun semisal, tetap 10.000 ternyata. Itulah tanda yang menunjukkan bahwasanya rezeki kita itu sudah ada ketetapannya. Ada yang memang cicilannya tiap hari nggak sama, ya macam-macam. Ada kadang hari sekarang pendapatannya 50.000, besok kok ternyata 100.000, besoknya 150 semisal, besoknya lagi 50 lagi. Bisa jadi seperti itu juga. Tapi nanti sesuai kadar takdirnya itu berapa rezekinya. Sudah ada catatannya semua. Kalau itu dipaksakan untuk dibrekan sekaligus, cepat ditumpahkan lah. Setiap harinya dapat 1 juta, setiap hari, satu hari 1 juta, 1 juta. Bisa jadi rezekinya yang hanya perkiraan 1 miliar ya, bisa dihabiskan dalam waktu sekejap. 1 juta kalau rezekinya 1 miliar, habis berapa hari itu? 1 juta 100 juta 10 kali. Nah, 100 juta itu kan berapa hari sudah kalau 1 juta setiap harinya? 100 hari. 100 hari kali 10. 3 bulan. 3 bulan saya 100 hari kali 30 bulan. 10 kali 10 berapa? 1 juta. Berapa hari? 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Iya lah. 3 tahun lebih. Gak tahu hitungan. Iya, 3 tahun. ya 3 tahun. Nah, anggaplah perkiraan 3 tahun. Berarti semisal ketika kalian umur 15 tahun, kemudian kalian minta tumpahkan rezeki saya sekaligus dalam jangka 3 tahun. Setelah 3 tahun pasti mati. Pasti karena habis rezekinya, mati juga. Kan ada hambanya Allah, termasuk umatnya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa kan bisa menghidupkan mayit kan, bisa menghidupkan orang yang sudah mati, dihidupkan lagi bisa. Ketika itu ada yang meminta agar supaya keluarganya yang sudah meninggal itu dihidupkan. Itulah permintaannya dikabulkan oleh Nabi Isa, didoakan, kemudian dibangkitkan lagi, hidup lagi yang sudah meninggal. Tapi karena dia sudah habis rezekinya, catatan rezekinya otomatis sudah habis kan ketika sudah meninggal. Percuma, nggak dapat rezeki. Hidupnya nggak dapat rezeki apa-apa. Nggak dapat rezeki apa-apa. Akhirnya sama Nabi Isa dimatikan lagi. Mati aja kamu. Karena sudah catatan rezekinya habis. Buat apa hidup? Sudah catatan rezekinya sudah habis. Dihidupkan lagi. Nggak ada rezekinya, sudah nggak ada catatan. Ya dimatikan lagi oleh Nabi Isa. Jadi sesuai sudah. Kalau kita paksakan kadar rezekinya kita segitu, ya tetap segitu. Kok semisal nanti dipaksakan ternyata memang geblek 1 hari dapat 1 juta. Bisa jadi nanti dalam jangka 2 hari atau 3 hari atau 1 minggu itu akan lari ke rumah sakit, lari ke biaya apa, macam-macam. Pada akhirnya ketika dikalkulasi dalam seminggu ternyata sama halnya 1 harinya itu hanya 10.000. Bisa dipaham? Itulah cara mudah kita mengetahui, dan cara kita untuk selalu qanaah, menerima sesuai kadarnya kita, rezeki kita yang ditakdirkan oleh Allah. Sebenarnya rezeki seperti itu. Kalau kita bisa mereka-reka seperti itu, masalah kita mau tidak terima dengan semua takdir yang Allah takdirkan, kan tidak kan? Atau kita mau memayahkan diri kita sepayah-payahnya agar rezeki itu turunnya deras, kan nggak mungkin juga. Ya pastinya seperti itu nantinya. Dipaksakan akhirnya dapat banyak. Bisa jadi nanti itu larinya ke yang lain. Biaya apa. Bisa juga ternyata rezeki yang dapatkan dengan cara haram, dengan cara mencuri, dengan cara korupsi dan yang lainnya. Itu bukan rezeki yang haram. Tapi itu juga diambil dari kadar rezeki kita. Bayangkan,
Ternyata rezeki kita itu 1 miliar, itu bisa didapatkan dengan cara yang halal. Tapi kita salah cara. Mau cepat, akhirnya rezeki yang hanya 1 miliar itu didapatkan sebagian dengan cara yang haram. Kira-kira rugi apa tidak hidupnya kita? Rugi. Tapi tetap kadar rezeki kita yang 1 miliar itu yang diambilkan oleh Allah. Bisa jadi itu jalannya dengan cara yang haram atau halal. Bisa jadi seperti itu. Gak menutup kemungkinan. Ya tinggal kita menjemputnya saja. Menjemputnya dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram. Tapi semuanya itu yang diberikan tetap kadar rezeki kita seumur hidup kita itu. Kalau kita paksa dengan yang haram, dapat sekaligus 1 miliar, habis setelah itu. Ternyata didapat dengan haram semua 1 miliar itu. Kira-kira rugi apa tidak? Rugi. Ketika sudah habis jatah rezekinya, meninggal sudah. Sudah. Kita lanjutkan. Manis. Wa idza asabaka baliyatun wa idza asabaka lain dalam nalikane ngenani ka ing sira. Lan ing dalam nalikane ngenani ka ing sira baliyatun apa cuba. Apa cuba? Coba ini cobaan ya, ini coba. Kalau di Madura kan coba dikira. Coba. Cobaan. Fala tashkuni moko ojo madulaken sirani ing ingsun. Moko aja madulaken ni aja madulaken sira ni ing ingsun ila khalqi maring makhluk ingsun ila khalqi maring makhluk ingsun kama la askuka kaya oleh ora madulaken sapa ingsun ka ing sira kaya oleh ora madulaken sapa ingsun ka ing sira kaya oleh ora madulaken sapa ingsun ka ing sira ila malaikati maring malaikat ingsun idza suidat ing dalam nalikane den unggahaken sapa malaikati kok sapa malaikat enggak ada failnya ya. Ing dalam nalikane den unggahaken ilayya maring ingsun masawika apa pira-pira ala sira ai tegese uyubuka pira-pira aib sira aib sira. Yang ketiga yang Allah katakan kepada Nabi Uzair apa? Ketika kamu mendapatkan cobaan, ketika kamu ditimpa cobaan, maka jangan apa istilah bahasa Indonesia madul itu melapor. Jangan kamu laporkan kepada makhlukku cobaan itu. Mengeluh kepada makhluk. Jangan kamu mengeluh pada makhluk. Sebagaimana aku pun tidak pernah melaporkan kepada Allah, tidak pernah melaporkan kepada malaikatku. Saya kata Allah, saya ngasih cobaan kepada makhluk saya, kepada manusia, itu saya tidak melaporkan kepada malaikat saya, tidak kasih tahu kepada malaikat saya. Kok ternyata makhluk yang dikasih cobaan oleh Allah itu melaporkan atau madul atau mengeluh kepada sesama makhluk. Idza su'idat ilayya masawika, ketika kejelekan atau aib kamu diangkat kepadaku.
di kejelekan-kejelekan kamu yang diangkat oleh malaikat kepadaku itu tidak pernah sebelumnya aku laporkan, aku kasih tahu kepada malaikat-malaikatku, nggak pernah. Kok kamu yang dikasih cobaan oleh Allah malah melaporkan atau mengeluh sama sesama manusia. Jangan seperti itu. Tak usah mengeluh ketika dikasih cobaan. Sebenarnya kalau kita ketahui ya, hakikatnya kita itu, kita kan hanya sebagai hamba abdun, hambanya Allah. Kalau istilahnya manusia budak, ya, budak itu sama seperti harta, kayak mobil. Kamu beli mobil, kan otomatis mobilnya itu sepenuhnya milik kamu, kan ya. Dulu itu budak seperti itu, bukan pembantu ya. Sekarang kan pembantu kan dibayar. Dulu ketika budak itu dibeli, budak orang ya, dibeli sepenuhnya itu milik kamu sudah. Mau disuruh apa, bekerja setiap hari tanpa dibayar sudah. Karena ketika sudah dibeli sekaligus, harganya memang agak mahal, dibeli sekaligus, itu terserah pemiliknya, terserah sayyidnya sudah. Kalau kita umpaman, kita kan hanya sebagai hambanya Allah. Kalau kita hanya sebagai hambanya Allah, berarti kita sepenuhnya milik siapa? Allah. Milik Allah. Abdun itu kan hamba. Kita sepenuhnya miliknya Allah. Toh ternyata Allah semisal ngasih kita kebaikan, rizki, atau Allah ngasih kita cobaan, itu kan semuanya terserah siapa? Allah. Karena Allah pemilik kita. Kita hanya miliknya Allah. Itu terserah yang mempunyai. Kita yang mempunyai kan ada Allah. Jadi terserah yang memiliki. Kalau kita diberi kebaikan ya bersyukur. Ketika kita diberi cobaan ya bersyukur juga. Bagus itu berarti. Ya. Hebat. Iya memang kalau bersabar itu lumrah ketika diberi cobaan. Tapi kalau bisa bersyukur itu termasuk orang yang istimewa. Kalau bersabar itu baik, bagus. Memang anjurannya ketika diberi cobaan, ujian bersabar. Tapi kalau dia bisa bersyukur malah dia berarti istimewa. Seperti kekasih-kekasihnya Allah. Dulu pernah saya cerita, dengarkan dulu. Ada seorang Habib, lupa saya, dari karangan Habaib. Itu ternyata suatu ketika dapat rezeki dari Allah. Satu hari itu mungkin puluhan juta dapatnya. Satu hari, nggak terasa. Kemudian setelah itu besoknya ternyata kakinya membusuk, kena penyakit. Akhirnya diamputasi. Dia tidak mengeluh. Harta yang didapatkan kemarinnya itu puluhan juta itu habis sekaligus untuk biaya amputasi itu. Karena membusuk, diamputasi, potong kakinya. Akhirnya ya ada tamu banyak tamu, dia hanya menjulurkan kakinya karena nggak bisa digerakkan, habis diamputasi. Setelah itu nggak sampai keesokan harinya, sorenya anak-anaknya kan masih kecil-kecil, dibiarkan main-main. Akhirnya naik tangga ke atas, di lantai 2. Dari lantai 2 nggak kedengaran suaranya sudah. Mana anak-anak saya? Coba suruh lihatkan sama khodamnya. Ternyata jatuh dari lantai 2. Adiknya yang jatuh, kakaknya diam nangis di atas. Adiknya jatuh dari lantai 2, meninggal. Anaknya 2. Kakaknya diam nangis, takut dimarahi. Karena adiknya jatuh dari lantai 2. Meninggal adiknya. Ketika dikabari oleh khodamnya kepada ayahnya itu, kepada Habib itu, ternyata apa? Alhamdulillah. Pertama diamputasi, bersyukur alhamdulillah. Karena apa? Masih satu yang diambil oleh Allah kakinya. Kaki satunya belum diambil. Ini semua miliknya Allah. Kaki saya semua, bahkan jasad saya ini milik Allah. Kakinya
diambil satu, diamputasi satu oleh Allah. Alhamdulillah, masih disisakan satu oleh Allah. Kemudian alhamdulillah yang kedua, ketika anaknya meninggal, alhamdulillah masih disisakan satu oleh Allah. Anak saya yang terakhir, ya, anak saya 2, satu yang diambil oleh Allah, diambil lagi. Yang satunya masih Allah sisakan. Alhamdulillah. Istimewa itu orang. Makanya dikenal di kitab-kitab. Jadi ketika orang mendapat musibah malah alhamdulillah bersyukur, itu berarti orang istimewa. Kalau bersabar itu lumrah. Tapi kalau nggak terima itu yang jelek. Kalau nggak terima. Kalau sampai bisa bersyukur itu istimewa orang. Berarti dia mengerti betul siapa kita sebenarnya ini. Tidak lain hanya hambanya Allah, miliknya Allah. Semuanya terserah pemiliknya. Mau diapakan kita, mau diinjak-injak entah diapakan, terserah pemiliknya. Entah mau dicabut sekarang nyawanya, itu terserah pemilik. Masa kita nggak terima ketika semisal kamu besok akan dicabut oleh pemiliknya Allah? Saya nggak terima. Masa seperti itu? Kan tidak. Kita hanya pemiliknya, milik pemiliknya Allah, milik Allah. Ada pemiliknya kita, hanya hambanya Allah. Dan kita diperintahkan hanya liya'budun, ibadah saja kan, cari bekal. Nah inilah kita belajar tasawuf sebenarnya ini. Di antaranya kita mengenal hakikat diri kita sendiri ini siapa, biar tahu betul. Biar kita tidak pernah merasa sombong. Ini tasawuf seperti ini. Sebenarnya di antaranya adalah faedahnya bisa membersihkan hati kita dari sifat-sifat jelek. Yang kedua, bisa mengenalkan kita lebih makrifat kepada Allah, lebih mengenal Allah. Makrifat dia tadinya mengenal. Kita makrifat kepada Allah berarti kita mengenal Allah. Kita bisa mengenal Allah seperti itu. Dan kita bisa tahu hakikat diri kita ini siapa sebenarnya. Wong kita hanya miliknya Allah, hambanya Allah. Allah alam sabal fadil.